Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya Masih, yo kono didol goblok. ketika belum ditemukannya usaha menjual agama di Wakanda, terdapat sebuah keluarga yang lagi berduka atas kematian bapak mbak-mbak ini yang bernama Intan, sampai mendatangkan saudara dari bapak Intan yang marah-marah karena mengira kematian bapaknya disebabkan oleh anaknya yang kebelet pengen jualan es teh agar dihina dan agar bisa kaya mendadak. Mulai sekarang, persaudaraan kita putus. Hari itu juga, Sima pun merekomendasikan Intan untuk kuliah karena presentasi kokian seperti pedagang es teh 1/100. Hasil kini Sima harus berusaha berjualan kue cubit yang jika dicubit akan mengeluarkan suara hanya untuk mensukseskan anaknya dalam mengejar gelar S1. Dengan buff yang diberikan sutradara, para warga pun datang memborong lumayan pakai teman mabar yang gue pun tahu kota isian dalamnya kosong. Anjing, ringan bener padahal beli satu kotak. Namun baru berjualan beberapa detik, gelar penjualan kue cubitnya malah dialihkan ke anaknya yang udah siap dengan penglarisnya. Sedangkan Sima beralih profesi sebagai sales laundry yang siap menggosok daki-daki tungu yang menempel di sempak para warga. Ini sebagai DP-nya, Bu. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Ngomongnya udah kayak pembukaan pidato. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Di sisi lain ada sepupu Intan yang lagi mabar ML, tahu-taunya lustrik. Alhasil ia pun melimpahkan kekesalannya dengan mengerosting dagangan Intan karena ternyata tujuan Intan kuliah agar bisa meraih cita-citanya sebagai guru akibat tahun depan katanya gaji guru naik 2 kali lipat. Anjas. Nah, sepulangnya dari berjualan, si Intan pun melihat emaknya masih sibuk dengan setrikaan sampai membuat Intan trauma takut emaknya meninggal seperti bapaknya yang baru aja meninggal akibat nyetrika. Cuman bedanya si bapak melilitkan kabel setrika di lehernya. Namun karena yakin Sima punya immortal, si Intan lebih memilih untuk belajar. Loh, katanya belajar. Keesokan harinya, si Intan yang mau berangkat, emaknya tiba-tiba ketindihan genderuwo di kepalanya, tapi meskipun udah tahu sakit kepala, Sima masih saja memaksakan untuk mencari cuan sampai pada akhirnya, ia pun tepar, dimana dari pagi hari sampai Intan pulang sekolah, Sima masih tepar di tempat yang sama. Buset, kagak ada yang nolongin kah dari tadi? Sehingga Intan yang takut jadi yatim piatu, ia pun membawa emaknya ke rumah sakit meski kagak tahu mau bayar pakai apa. Kebetulan BPJS belum tercipta, apalagi kartu Indonesia Sehat. Mendingan Intan gak usah kuliah, Bu. BTW itu ruang pasien apa ruang UKS? Kemudian beberapa bulan pun berlalu, saat emaknya berdoa agar anaknya bisa dapat ranking 1 meskipun saat ujian nasional sempat-sempatnya login COC. Ketika Intan datang, doa itu pun terkabulkan karena nilainya sangat tinggi di sekolahan, bahkan nilainya melebihi kecerdasan para gurunya, contohnya matematika dapat 100, yang tentunya bisa membuat Jeremy Pauline dan Jeremy Teti ketar-ketir. Di sisi lain, sepupu Intan panggil aja Lena yang baru datang langsung menggosip tentang Intan yang bisa mendapatkan beasiswa menuju S1 kampusnya bebas pilih. Sedangkan Lena cuma bisa dapat beasiswa khusus kampus ilegal. Contohnya Atlantic International University. Kampus siapa tuts? Aku ini udah pinter ya, tapi dia malah lebih pinter dari aku. Anjas, modelan gini gak yakin gua dia pinter. Nah, sambil menikmati liburan ketamatan kelasnya, kini Intan pun mulai membangkitkan jiwa dagangnya. Kebetulan bapak Intan namanya Mail. Namun saat lagi dagang, datanglah dua begundal gandul ini yang mengerosting kemiskinan Intan meski tanpa mengatakan goblok apalagi ketawa lepas karena takut nanti malah dibuat mengundurkan diri dari jabatannya. Ciah. Tapi meskipun dihina, si Intan hanya bisa diam tak peduli dengan hinaan itu karena emang kenyataan. Apalagi kata Lena, ia akan sekampus dengan Intan untuk adu ilmu, siapa yang kalah harus membayar utang negara. Hilih, dikasih lunasin utang pinjol milik penjudai auto bundir. Kemudian beberapa hari pun berlalu saat mereka udah masuk kampus. Kala itu Intan ingin berjualan kue di kampus tapi tiba-tiba dihack oleh Lena. Nela, aku mohon jangan, Nela. Nela. Dan untungnya datanglah Babang penyelamat bumi yang ingin mendekatkan hatinya ke Intan. Makanya Babang ini terlihat bijaksana dalam memberikan ceramahnya. Makasih ya. Aku Reno. Singkat, padat, minta kenalan. Dimana selain kenalan, Babang bernama Rio ini juga ingin membantu Intan dalam berjualan untuk memantapkan hati Intan kalau manusia berbatang yang lagi bersamanya adalah pujaan hatinya. Anjas, kalau dagangnya kayak Intan, gue juga mau nemenin keliling dimensi anjing. Ini universitas apa lagi? Coba Mega Kreasi.
Karena menggunakan jasa Babang Rio yang tampan dan juga berani membuat dagangan Intan laris manis karena kebetulan Babang ini anggota Starboy di kampus, yang ketika jualannya habis ujung-ujungnya mereka malah adu nasib. Aku juga udah gak punya bapak. Bapakku ninggalin harta banyak. Bang, ini gua harus sedih apa kagum nih? Ditinggalin harta banyak malah adu nasib sama penjual kue cubit anjing. Dari kejauhan, keakraban mereka pun diirikan oleh trio begunal gandul ini. Reno itu kan sempurna banget. Udah ganteng, kaya lagi. Nah, udah denger kan guys? Kesempurnaan diukur dari kegantengan dan kekayaan yang menjadi satu. Alhasil mendengar kata-kata manusia berbatang kaya membuat hidung Lena menjadi besar yang kemudian langsung pulang untuk mencebukkan perbuatan Intan karena bisa mendapatkan manusia berbatang yang kaya raya sementara dirinya enggak. Dimana berkat pencepuannya, emak Lena pun langsung memberikan rencana pencepuan tingkat ekstrim. Kamu bilang sama ibunya Reno bahwa anaknya ada hubungan sama anak penjual kue cubit. Anjas, sejak kapan temenan harus satu kelas ekonomi? Sehingga hari itu juga Lena langsung datang ke rumah Rio yang entah ini mbak-mbak begundal tahu dari mana rumahnya padahal beda jurusan bahkan kenal aja kagak. Di sana Lena langsung mencepukan Rio yang pacaran dengan penjual kue cubit padahal Rio belum menembakkan benih-benih cintanya ke Intan. Jadinya ketika Rio pulang, si mak langsung memberikan tutur kata meskipun Rio tahu ini semua ulah mbak-mbak yang satu ini. Apa sih mau kamu? Sampai ngadu-ngadu kayak gitu? Reno malas bahas masalah ini. Lemes amat bang ngomongnya. Ada ya orang tua gini, baru kenal sama orang udah percaya omongan orang. Nah malam harinya ada seorang begunal yang baru aja lost track. Beginilah ketika niat push rank malah lawan pro player. Tapi untung berflikerlah Rio ke sana yang langsung menangkap si preman. Ampun, jangan bang, jangan bang. Seriusan preman takut sama Rio? Aduh, ngomong aja kayak orang ngantuk kan. Namun rupanya preman ini disuruh oleh Mak Rio sendiri yang ingin anaknya agar dijauhi oleh Intan supaya tak ketularan ke Miss Kuenanya. Buset dah, emak-emak gabut, Bapak Rio ninggalin warisan bisa-bisanya kagak sekalian bawa beban hidupnya. Karena pengunboxingan gerobak itu membuat Intan kini tak bisa berjualan lagi akibat udah tak memiliki modal. Terlebih lagi hidup lagi jatuh-jatuhnya, Babang Pujanatinya juga ikutan menghilang dari LAN yang datang-datang memberikan kabar buruk kalau ia dipindah kampuskan ke kota oleh maknya supaya tak bisa deket-deket dengan Intan. Niat sekali si mak cuy. Rela uang habis puluhan juta demi anak kagak deket-deket penjual kue cubit. Kita jadi tahu kan kenapa Bapak Rio bisa metong melepaskan beban hidupnya. Seperti biasa karena sutradaranya pengen filmnya cepat selesai, kita pun dibawa 4 tahun kemudian, yang dimana Intan udah lulus kuliah dengan IPK 4 karena skripsi bikin sendiri, tak seperti seorang DJ yang bahkan judul skripsinya pun sampai lupa. Tebak siapa namanya? Setelah lulus, Intan pun mencoba melamar di sebuah SMP tergege gaming yang konon katanya SMP ini disiapkan untuk Rafathar ketika nanti lulus SD. Tapi sayangnya kemanapun Intan pergi, begunal bebengu ini selalu ikutan ingin menjadi yang lebih baik daripada Intan, meskipun ujung-ujungnya yang keterima kerja menjadi guru hanyalah Intan. Buset, kayak ada saingan lain anjing. Keesokan harinya, di hari pertamanya kerja, datanglah Lena yang tiba-tiba mengajak open war dengan mendorong Intan sampai mengedebuk ke sebuah batu kerikil yang cocok dilempar ke cangkem yang ketawa lepas ketika mendengar hinaan dari pedagang es teh manis. Buset. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Alhasil kejadian ini pun membuat Intan dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang mendark sistem kan. Karena ketika sadar, Intan pun malah cosplay Agus dengan penglihatan yang udah di-uninstall. Bu Intan gak bisa lihat apa-apa, Bu. Kepala kebentur, mata yang kena nerf. Di sana sang dokter mengklaim kalau kebutaan Intan udah mencapai batas maksimal alias permanen, yang mulai hari ini hidup Intan sangat gelap, bahkan Saiton pun sungkan mengganggu Intan karena saking gelapnya masa depan Intan. Sedangkan di sisi lain datanglah seorang minion ke warung emak Lena untuk memberikan gosip hangat karena Intan kini kena dark system. Setelah menonton video klip Intan sedih, tidak ada yang sayang lagi dengan Intan. Namun bukannya merasa bersalah, yang ada Mak Lena malah merekomendasikan anaknya untuk segera menikung Intan dari jobnya sebagai guru. Ini kalau sampai Intan masih keterima ngajar, gila banget sih. Setelah beberapa hari berdamai dengan nasib, kini Intan mencoba kembali mengajar sebagai guru, berharap masih bisa keterima. Dan sungguh lucunya, Intan hafal jalan ke tempatnya ngajar, dimana ketika sampai, aduh, Gimana dia pengen ngajar? Udah jangan usah ngeliat. Kalian gak boleh kayak gitu sama guru. Kalian ngira bocil woman ini baik kan ya? Gua pun sama, tapi coba lihat dah. Tolong anterin ibu ke kelas ya. Ayo Bu. Si anak dajal malah diantar pulang ke akhirat anjing.
Beruntung Intan bisa diselamatkan oleh bocil kesayangan Garena dan kembali diantar ke sekolah yang dimana kita pun kembali dibuat bagong. Kamu guru Intan ya? Saya kepala sekolah di sini. Udah pensiun jadi dokter kematian malah buka sekolahan. Baru aja sampai si Intan udah diajak berbicara empat mata oleh bapak kepala sekolah yang dulunya selalu mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena Intan dianggap tak cocok ngajar jadi guru, terlebih lagi datanglah pelamar lain yaitu Lena. Anjing, sejak kapan lamar kerja make pakaian sesantui ini? Namun untungnya berkat Intan memohon ke bapak-bapak kepala sekolah kematian, kini Intan pun diberi tester masa percobaan mengajar yang jika gagal barulah Intan di-kick dari sana. Buset. Kemarin penjahit tapi buta, sekarang guru tapi buta, besok sekalian aja pakar astronom tapi buta anjing, meneliti galaksi pakai mata batin. Di hari itu juga si Intan mulai mengajar di sebuah kelas yang memiliki sound horeng persilet, hitung-hitung bisa menghidupkan DJ Remi ketika guru belum datang. Di hari pertamanya mengajar, para siswa pun mulai mengeluarkan kelebihan dalam kelasnya, salah satunya keluar dari cangkem si kids ini. Kita tuh pada bandel semua ya kan guys? Zaman udah rusak anjing, sebuah kebandelan dijadikan sebuah kebanggaan. Kebetulan si Intan mengajar di kelas Gen Alpha yang jika dibentak lapor ke sosial media agar gurunya menerima teguran. Makanya cangkem para siswa sekarang emang perlu digampar cuy. Contohnya bocil laknat ini. Emangnya ibu bisa lihat kita? Cowok apa cewek? Ketawanya, ini kalau udah besar mau jadi duta ketawa lepas kah? Namun meskipun begitu, si Intan mencoba untuk sabar karena memang dari dulu inilah cita-citanya. Ya elah, kenapa kagak jadi pembela kebenaran sih? Pembela kebenaran di Wakanda kan banyak yang buta kan kebenaran. Cuaks. Singkat waktu, sepulangnya sekolah si kids BGGST ini rupanya adalah anak emak Rio yang sifat emaknya menurun ke anaknya. Dimana secara kebetulan juga datanglah Lena ke sana untuk menggibah tentang Intan yang sekarang buta dan malah jadi guru di sekolah anaknya. Buta. Menjual kue cubit juga. Loh, emang kenapa buta bu? Agus aja buta tapi berprestasi, ya kan Gus? Merasa tak terima, emak begunal ini langsung datang ke sekolah menuntut kepala sekolah untuk mengaki guru buta map itu dari sekolahnya. Tapi alih-alih mengaki Intan, kepala sekolah pun malah ingin memberikan testar bagaimana Intan ngajar. Gak usah ngajarin kita. Emangnya ibu bisa baca materinya? Aduh, rumah gua mendung guys. Tapi dengan mata batin milik Intan yang menembus indera ketujuh, bahkan bintang 7 masuk angin pun ketar-ketir melihat ini. Karena bisa-bisanya Intan bisa menghafal satu bab buku pelajaran yang membuat muridnya pada bagong. Meskipun hal ini tak membuat puas emak Rio, sampai-sampai terpaksa kepala sekolah memberikan kata-kata yang di luar nalar. Kalau nilai anak-anak jelek, Bu Intan langsung saya berhentikan. Lah, anak nilai jelek karena nggak mau belajar, kenapa nyalahin guru anjing? Bego mah bego aja. Nah, ketika jam pelajaran selesai, si kids ini pun mencoba mengerjai Intan, tapi aduh. Mau bikin celaka aja pakai remedi begundal yang dipaksakan. Hasil dari kejadian ini, bisa-bisanya si Intan yang disalahkan karena bagi mak begundal ini memiliki guru buta sama dengan tak bisa mengawasi anak muridnya. Gimana? Intan guru bu, bukan bodyguard. Dimana meskipun udah dijelaskan kalau anak itu jatuh karena ulahnya sendiri, kepala sekolah yang agak-agak ini malah kagak percaya dan malah mengeluarkan kata-kata saktinya yaitu satu kesempatan untuk Intan, tapi jika masih ada masalah maka masalah tersebut bersumber dari Intan. Lah, gimana bikin masalah dia aja buta? Beberapa hari kemudian cuman karena kepleset dan jatuh dari kursi, bisa-bisanya si kids ini sampai koma dan baru sadar. Udah tahu badan selunak pelatisin masih aja belagu. Kala itu saat udah sadar, akhirnya adik Rio mau jujur kalau ialah yang jadi begundal selama ini bukan Intan. Tapi meskipun udah jujur, emaknya tetap tak mau menerima keberadaan Intan dan malah gengsian untuk minta maaf. Terkadang beberapa karakter seseorang terlihat dari isi dompetnya cuy. Dikala tebel susahnya minta maaf. Cuaks. Nah, karena adiknya udah pensiun jadi begundal, kini malam harinya datanglah Rio membawa barang sitaan pemerintah yaitu adiknya. Di sana kedatangannya pun untuk minta maaf dan janji tak akan membegundalkan lagi. Bahkan besoknya pensiunan begundal ini pun menyuruh seluruh komplotannya untuk pensiun jadi begundal. Mulai sekarang, kita harus rajin belajar. Anjas, itu baut di kepalanya ada yang kendor gak sih? Tiba-tiba mendadak jadi Papa Zola. Di hari itu juga rupanya hari ulangan umum yang menjadi penentu bagi Intan akan bertahan jadi guru atau kagak. Karena dilihat dari hasil nilai ulangannya, lah kalau gitu suruh nyontek aja di buku.
Sampai pada waktunya tiba, akhirnya nilai ulangan umum mereka pada 100 semua. Kebetulan jawabannya pakai ChatGPT yang tentunya berdampak bagi keberlangsungan job Intan sebagai guru permanen di sekolah ini. Saya sangat kagum dengan kerja keras Bu Intan. Selamat ya Bu. Tumben banget lihat kepala sekolah turun langsung ke lapangan. Kepala sekolah gua waktu SMP kerjaannya AFK doang. Selesainya ulangan, Dini pun pulang dan aduh. Sejak kapan bikin nama di kertas ujian nama panggilan anjing? Dini, terus sebelahnya kagak isi. Di sana si Mak Bagong melihat nilai anaknya yang padahal botol tapi tiba-tiba jadi cerdas. Dan kata Dini, ini semua berkat guru Intan. Hasil emak yang awalnya mata hatinya digadekan buat nyicil kemewahan hidupnya, kini akhirnya bisa terbuka karena baru sadar Intan orangnya baik dengan datang ke rumah Intan untuk minta maaf. Dari awal film gini kayak kan enak ya. Masa anak temenan sama orang miskin malah dilarang? Di sisi lain, Lena yang udah tahu keluarga Rio udah bermeet and greet Ria membuat kekesalan di otak emak Lena, di mana besoknya ia langsung menculik Intan layaknya ninja di tahun 98, tapi tiba-tiba ketabrak kagak ada darah keluar kan ya. Ketika dibawa ke rumah sakit makin mengadehkannya ini orang. Maaf mbak, kami kehabisan stok darah untuk ibu mbak. Emak Lena kehabisan darah dong, diserempet secuil gitu doang, buset dah. Keluar darah aja kagak di TKP. Tak berselang lama datanglah Intan yang tiba-tiba darahnya sama dengan emak Lena sehingga ialah yang kini mendonorkan darahnya. Kebetulan setiap bulan rutin minum Sangobion. Dan beberapa hari pun berlalu akhirnya emak Lena sadar dari mati surinya, namun padahal udah diberikan suntikan darah sampai membuat Intan turun tensi. Emak Lena malah kejang-kejang. Ya elah, tahu gitu gak usah didonorin. Setelah kematian Emak Lena, rupanya ia memberikan pesan immortal ke anaknya untuk mentransfer mata maknya ke Intan, di mana selesainya operasi, Intan pun kini bisa melihat dan sudah tak menjadi satu kesatuan seperti Agus. Saya udah bisa ngeliat lagi. Dokter, makasih ya. Anjas, Agus kalau nggak banyak drama udah bisa ngeliat kali dia ya. Yang kemudian film ini pun ditutup dengan Intan yang akhirnya bisa melihat bentukan Rio lagi. Bahkan Rio pun langsung ngajak Intan menikah setelah tahu ia udah sembuh dari kebutaannya. Ilih, dari kemarin kemana aja Rio? Nyiapin dana nikah kah?